Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ketemu kembali dengan saya Muhammad Yusuf Mutakin dalam mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh dosen kami Bapak Fikri Farihin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sanad bacaan Al-Quran. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari sanad. Istilah sanad dalam disiplin ilmu Al-Quran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istilah yang berlaku dalam disiplin ilmu hadis. Oleh karenanya, untuk mengetahui makna terminologi secara lebih dalam, maka tak salahnya untuk merujuk kitab-kitab hadis yang memuat materi tersebut. Sanad ini secara etimologi berarti anak bukit yang menjulang tinggi dari permukaan bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa sanad berasal dari orang-orang perkataan orang-orang, yaitu fulan sanad, yang artinya si fulan dapat dipercaya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan makna etimologi dari sanad, yaitu sesuatu yang terangkat. Namun ada juga yang mengartikan sanad secara etimologi sebagai tempat yang dijadikan tumpuan sesuatu. Secara istilah, sanad ini sering dianggap memiliki konstansi yang sama. Secara terminologi adalah rentetan atau mata rantai matan yang terdiri dari berbagai orang perawi, itu sanad. Pengertian sanad dalam disiplin ilmu hadis. Apabila pengertian ini ditransfer pada disiplin ilmu Quran, maka maknanya tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena yang dimaksud dengan sanad dalam disiplin ilmu qiraat atau Al-Quran adalah mata rantai yang terdiri dari para qori, para guru-guru Al-Quran yang bermuara sampai pada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu urgensi sanad Al-Quran. Setiap ilmu yang bersifat transfer of subject matter atau transfer materi ini akan sangat membutuhkan yang namanya sistem transmisi atau sanad atau juga isnad yang baku untuk menjamin akurasi informasi yang disampaikan. Maka terutama di dalam Al-Quran ini sangat penting untuk menjaga sanad atau mata rantai yang bermuara kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu sanad Imam Asim dengan riwayat Hafiz. Bagi siapapun yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, maka tidak asing dengan istilah qiraah sab'ah atau qiraah asyrah, yang kurang lebih bermakna 7 atau 10 bacaan Al-Quran yang diakui dan memiliki sanad bersambung atau sanad yang muttasil sampai Rasulullah SAW. Kemudian 4 istilah dalam qiraah, yaitu riwayah, qiraah, thoriq, dan juga wajh. Para ulama sendiri mempergunakan keempat istilah ini untuk menunjukkan pengertian tertentu sehingga dipahami dengan tepat agar tidak membingungkan. Kemudian di Indonesia sendiri, bahkan juga di belahan dunia Islam, mayoritas kaum muslimin membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim bin min Tariqi As-Satibiyah, yakni riwayat Hafiz dari Imam Asim melalui jalur As-Satibiyah.
Baik. Untuk selanjutnya yaitu keistimewaan qiraah Imam Asim, riwayat Imam Hafiz. Sebagaimana dimaklumi, siapapun yang mendalami Al-Quran secara mendalam, bahwa dalam Al-Quran terdapat beberapa riwayat dari para imam dan qurra. Ya, yang paling tersohor itu ada 7. Yang pertama yaitu Nafi Al-Madani yang wafat pada tahun 169 Hijriah. Kemudian yang kedua ada Ibnu Katsir Al-Makki yang wafat tahun 120 Hijriah. Kemudian ada Abu Amr Al-Basri yang wafat tahun 154 Hijriah. Ada Ibnu Amir Asy-Syami yang wafat tahun 118 Hijriah. Ada Asim Al-Kufi yang wafat 120 Hijriah, 127 Hijriah. Ada Hamzah Al-Kufi yang wafat tahun 156 Hijriah. Ada Al-Kisai Al-Kufi yang wafat 189 Hijriah. Setiap imam yang telah disebutkan tadi itu memiliki 2 imam perawi yang meriwayatkan bacaan darinya, sehingga jika dihitung semuanya berjumlah 14 imam perawi. Namun dalam kesempatan ini hanya akan menyebutkan imam perawi bacaan Al-Quran Imam Asim agar tidak memperpanjang pembahasan. Oke, yang pertama yaitu Syu'bah. Beliau adalah Abu Bakar Syu'bah bin Ayyasi bin Salim Al-Kufi yang dilahirkan di kota Kufah pada tahun 95 Hijriah dan wafat di kota Kufah pada 193 Hijriah. Yang kedua yaitu Hafiz. Beliau adalah Abu Umar Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi Al-Kufi, yang lebih diutamakan dan juga lebih tersohor riwayat bacaan daripada riwayat Syu'bah. Itulah diantara 2 yang imam riwayat bacaan dari Imam Asim yang tersohor. Kemudian selanjutnya biografi dari Imam Asim. Imam Asim ini adalah guru dari Imam Hafiz. Sanad dan juga gurunya, beliau itu bertalaki Al-Quran kepada gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah. Kemudian beliau juga wafat tahun 127 Hijriah. Kesimpulannya pentingnya sanad, yaitu yang pertama menjamin kesohihan, yang kedua melindungi dari penyimpangan, yang ketiga menghubungkan dengan tradisi. Kemudian sanad di dalam Al-Quran ini digunakan untuk memastikan bahwa bacaan Al-Quran yang diriwayatkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki sanad yang sahih dianggap lebih valid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.